semuanya, perkenalkan nama saya Marian Vita Baung, NPM 122-10104, Prodi Agribisnis, semester 1, kelas B. Dan perkenalkan teman-teman, Nama saya Rade Dida Doko, NPM 122101, Prodi Agribisnis, semester 1, kelas B. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Yang pertama, definisi pengangguran. Pengangguran adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan. Dalam arti mempunyai kegiatan aktif mencari kerja tersebut. Berikut jenis-jenis dan macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung terjadi jika tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah kondisi pekerjaan yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit. Yang ketiga, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Yang keempat, pengangguran siklikal. Kondisi ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akibat daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan menghentikan karyawannya. Yang kelima, pengangguran struktural. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Keenam, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang bersifat sementara. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Yang ketujuh, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga manusia diganti oleh tenaga mesin. 8. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seorang harus menganggur. Contohnya seperti petani. Yang berikutnya, penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran yang pertama, banyaknya tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan atau lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan. Yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat menggantikan tenaga manusia. Dan yang berikut, pemerintah yang membuat kebijakan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dan yang terakhir, persaingan pasar global. Berikut upaya mengatasi pengangguran. Upaya mengatasi pengangguran yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi keterampilan sesuai tuntutan industri modern. Yang ketiga, meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Yang keempat, meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. Dan yang kelima, membuka kesempatan kerja ke luar negeri. Berikutnya, dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat. Dampak pengangguran terhadap ekonomi masyarakat yang pertama yaitu pendapatan per kapita. Orang yang menganggur berarti tidak memiliki penghasilan sehingga hidupnya akan membebani orang lain yang bekerja. Dampaknya adalah terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Dan yang kedua, pendapatan negara. Orang yang bekerja mendapatkan upah atau gaji. Upah atau gaji sebelum sampai di tangan penerima dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Pajak ini merupakan salah satu pendapatan negara. Dan yang ketiga, beban psikologis. Semakin lama orang yang menganggur,
Semakin besar psikologis yang ditanggung seseorang yang tidak bekerja dalam jangka waktu lama, akan merasa rendah diri atau minder karena statusnya yang tidak jelas di masyarakat. Yang berikut kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, memperluas pasar, serta memberikan fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan daya saing dalam bidangnya. Yang kedua, pemerintah melakukan pembenahan seperti pembangunan dan pengembangan kawasan khususnya daerah-daerah tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur. Yang ketiga, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya, dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja. Inilah penjelasan materi pengangguran dari kami. Sekian dan terima kasih.